Izin untuk memulai dari SOKA minggu kedua untuk kasus tuberkulosis. Jadi ada pasien dengan keluhan utama demam, lalu riwayat penyakit sekarangnya diantaranya demam, batuk berdahak disertai dengan darah, turun berat badan 5 kg dalam 2 bulan, lalu ada keringat malam. Selanjutnya untuk RPD, RPO, RPS dan juga RPK-nya tidak ada. Dari hipotesis anamnesis yaitu TBC dan juga pneumonia. Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan fisik, didapatkan suhu 38 derajat, KGB suprakalvikorum membesar, rongki rapang paru atas, dan dilaksanakan juga pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan tes TCM didapatkan MTB positif, lalu X-ray terdapat infiltrat pada paru dekstra superior. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan ini didiagnosis pasien mengalami TBC. Izinkan untuk melanjutkan pada patofisiologinya. Jadi ada Mycobacterium tuberculosis yang tercemar melalui droplet yang ada di udara. Lalu apabila sudah masuk ke dalam tubuh pasien, apabila bakteri tersebut nyangkut di mukosa, nantinya bakteri tersebut akan dibatukan kembali keluar. Namun apabila bakterinya sudah mencapai alveolus, nantinya akan berhubungan dengan sel-sel imun yang ada di sana. Pertama ada surfaktan tipe D yang justru dia itu dapat menutupi bakteri tersebut agar tidak bisa dikenali oleh makrofag atau sel imun lain. Namun ada juga yang sudah bisa dikenali oleh makrofag melalui reseptor komplement yang ada di pada makrofag dan juga yang nantinya akan berhubungan dengan reseptor C3 yang ada di Mycobacterium MTB yang nantinya akan memicu fagositosis dari bakteri tersebut. Selanjutnya, setelah dia difagositosis, bakteri sel imun tersebut atau makrofag tersebut akan melakukan mekanisme untuk menghancurkan bakteri tersebut dengan menyatukannya dengan lisosom. Namun, bakteri MTB ini mempunyai mekanisme bertahan, yaitu dia mempunyai protein LAM atau lipoarabinomanan yang dapat menurunkan kadar kalsium pada sel yang nantinya dia itu akan mencegah dari lisosom dan juga bakteri ini untuk bersatu sehingga tidak bisa dihancurkan. Lalu dia juga mempunyai protein PI3P yang dapat mencegah maturasi dari pembuatan lisosom tersebut. Apabila bakteri tersebut sudah berhasil bertahan, nantinya dia akan tereplikasi di dalam makrofag. Lalu dia akan semakin banyak dan membuat makrofag tersebut lisis. Lalu bakterinya itu menyebar dan akan mengulangi hal yang sama pada makrofag yang naif. Selanjutnya, apabila bakteri sudah menyebar, nantinya dia dapat dikenali oleh sel dendrit. Sel dendrit ini akan menuju ke KGB dan menjadi APC atau antigen presenting cell kepada sel T. Nantinya limfosit T ini akan mengeluarkan CD8 dan juga CD4. CD8 itu akan langsung menjadi sitotoksik. Lalu untuk CD4 itu akan menghasilkan dua macam, yaitu TH2 atau T helper 2 dan juga TH1 atau T helper 1. TH2 akan menghasilkan interleukin 4, 5, 10 dan 13, lalu TH1 akan mengeluarkan sitokin interferon gamma dan juga interleukin 2 yang nantinya itu dia bisa menyebabkan hilar limfadenopati karena dia itu banyaknya aktivitas dari sel imun yang ada di bagian kelenjar getah bening sehingga akan menyebabkan limfanodi itu akan membesar. Selanjutnya, dia juga bisa merekrut dari sel imun yaitu contohnya makrofag dan juga monosit yang nantinya akan mengeluarkan sitokin dan membentuk granuloma. Granuloma ini adalah mekanisme pertahanan dari tubuh untuk membungkus daripada makrofag yang sudah diinfeksi oleh bakteri tersebut. Jadi nantinya makrofag yang sudah diinfeksi ini akan dikelilingi oleh sel-sel imun dan membentuk suatu kapsul agar bakteri ini tidak bisa mendapatkan oksigen dan juga mencegah untuk penyebarannya sehingga terbentuklah granuloma. Lalu granuloma ini dinamakan juga gonfokus. Nah, apabila terdapat hilar limfadenopati dan juga granuloma, kedua ini disebut juga dengan gon kompleks. Lalu semua dari proses ini dinamakan TB primer. Lalu dari sini dia itu ada dia bisa terdapat dua
macam lagi ke depannya, yaitu dia bisa laten maupun progresif. Kalau laten, bakteri ini berhasil terbendung. Nah, apabila bakteri ini berhasil terbendung, dia itu bisa mati atau bisa reaktivasi. Kalau dia mati, berarti bakterinya itu tidak akan bereplikasi lagi dan menjadi fibrosa. Lalu apabila reaktivasi, itu terjadi apabila pasien tersebut memiliki sel imun yang rendah dan memicu TB sekunder. Lalu apabila dia progresif, sel imun itu tidak mampu untuk membendung dari bakterinya. Lalu dia itu tetap akan dapat bereplikasi di dalam makrofag dan mengakibatkan granulomanya tersebut ruptur. Apabila granulomanya ruptur, berarti kan dia dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan paru. Makanya terbentuklah fibrocaseous lesi. Lalu pada fibrocaseous lesi ini terbentuklah kavitas. Lalu kavitas-kavitas yang bolong ini dapat menghasilkan gejala klinis. Lalu kita kembali lagi pada gejala klinis yang seperti yang di sini. Jadi gejala klinis dari TB itu sendiri dia ada di intrapulmo dan juga ada di ekstrapulmo. Pertama di intrapulmo terlebih dahulu. Jadi jaringan granuloma yang sudah terbentuk itu dia bisa menghasilkan nekrosis jaringan karena proses dari pembunuhan bakteri yang ada di dalam granulomanya itu dia dapat menyebabkan nekrosis dari jaringan-jaringan paru itu sendiri. Lalu apabila jaringan paru ini terdapat pembuluh darah di dekatnya, pembuluh darah itu dapat ruptur, lalu darahnya dapat masuk ke dalam saluran nafas dan apabila dia masuk ke saluran nafas dia akan dibatukkan dan batuknya itu ada darahnya atau disebut juga hemoptisis. Lalu selanjutnya bakteri dapat mengakibatkan inflamasi jaringan. Lalu inflamasi jaringan ini dapat membuat tekanan pada bronkus. Terdapatnya tekanan pada bronkus ini kan dia bisa menyempitkan dari saluran bronkus itu sendiri, lalu menciptakan getaran-getaran kasar pada pernapasan. Nah, getaran-getaran kasar inilah yang bisa didengar dari stetoskop sebagai suara rongki. Selanjutnya, tekanan bronkus ini dari inflamasi dapat menyebabkan iritasi dari mukosa epitel saluran pernafasan. Karena dia iritasi, dia itu akan mengeluarkan sekret. Lalu selain dia mengeluarkan sekret, dia juga akan memicu refleks dari batuk. Sehingga waktu dia batuk itu dia akan mengeluarkan dahak yang banyak atau itu karena sekret yang dihasilkan oleh sel mukosa. Selanjutnya ada TB yang ekstrapulmo atau menyebar di luar dari paru-paru. Pertama dia itu ada yang ke bagian otak. Saya hanya jelaskan yang bagian otaknya aja sesuai dengan gejala yang dialami oleh pasien. Pertama itu ada apabila bakterinya itu menyebar di luar sel paru-paru, dia itu dapat melalui jaringan limfe. Karena dia itu kan masuknya lewat makrofag. Nah, di saluran limfa ini dia itu akan bermuara ke kelenjar getah bening. Lalu di kelenjar getah bening itu dia akan memicu banyaknya sel imun untuk melawan dari bakteri tersebut. Karena sel imunnya ini sangat aktif pada kelenjar getah beningnya itu akan menyebabkan hiperplasia dan juga menyebabkan limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening. Selanjutnya untuk gejala klinis yang ada di satu lagi itu yang ada di otak. Pertama, makrofag itu akan menghasilkan interferon atau sitokin diantaranya interleukin 6, interleukin 1, TNF alpha dan juga interferon gamma yang nantinya akan menuju ke hipotalamus. Ke hipotalamus ini dia dapat mendisregulasi dari pusat lapar dan juga pusat kenyang, lalu akan mengakibatkan anoreksia atau penurunan nafsu makan. Selanjutnya dia juga dapat mendisregulasi dari pusat metabolisme sehingga metabolisme basal pada pasien itu meningkat, sehingga gabungan dari kedua ini, anoreksia dan juga meningkatnya metabolisme dapat menyebabkan berat badannya itu turun. Selanjutnya sitokin dapat menuju ke hipotalamus pada bagian OVLT atau organum vasculosum lamina terminalis. Lalu dia mengubah daripada asam arachidonat dengan bantuan enzim siklooksigenase menjadi prostaglandin E2. Selanjutnya dia dapat meningkatkan set point dari tubuh dan menyebabkan demam. Demam dari TB ini sendiri mempunyai pola dengan sore dan malam.
Untuk mengapa itu, setahu saya itu karena kortisol pada sore dan malam hari itu adalah pada titik terendahnya. Sedangkan kortisol itu hormonnya itu dia memiliki manfaat dari antiinflamasi, atau dia itu bisa ngesupres dari peradangan dalam tubuh. Selanjutnya, keringat malam ini kan dia karena demamnya itu ada pada sore dan juga malam. Pada saat dia demam itu, eh, dia itu bisa tiba-tiba bisa dari suhu tubuhnya itu turun. Nah, karena suhu tubuhnya ini turun dan dia itu, tubuh itu akan mencoba untuk me- beradaptasi dengan set point yang turun itu atau suhu tubuh yang turun, dan juga akan mengeluarkan keringat malam. Sebenarnya yang saya tahu itu ada dua kemungkinannya, antara demamnya itu hilang atau emang demamnya itu suhu tubuhnya itu turun. Selanjutnya, saya lanjut ke pemeriksaan-pemeriksaan penunjangnya. Jadi pemeriksaan penunjang dari tuberkulosis ini, pertama itu dia bisa PPD atau tes tuberculin skin test, yang nantinya akan disuntikan tuberkulin dan dilihat apakah ada reaksi pada kulit atau tidak. Lalu ada juga IGRA atau interferon gamma releasing assay. Selanjutnya, dia itu dapat dicek dengan imaging ronsen. Jadi dilihat pada bagian paru-parunya apakah ada terbentuk granuloma atau lesi. Selanjutnya ada TCM dan juga BTA. Jadi TCM ini adalah sebuah tes PCR, yang khusus untuk melihat apakah ada TBC atau tidak, dengan spesifisitas dan juga sensitivitas yang tinggi dibandingkan dengan BTA atau basil tahan asam. Makanya TCM ini lebih bagus untuk melihat apakah pasien ini terdiagnosis TB atau tidak. Namun kekurangannya itu dia sangatlah mahal. Selanjutnya ada basil tahan asam, yang cara kerjanya itu dia akan mengambil sputum daripada pasien tersebut dan dilihat apakah terdapat bakteri atau tidak. Namun kekurangannya pada tes ini itu dia memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang rendah. Lalu ada lagi kultur bakteri. Namun kekurangannya dia itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Lalu untuk pencegahan dari penyakit ini diantaranya ada vaksin BCG, memakai masker, lalu menjaga sirkulasi udara. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.